bisa. Pasti bisa belajar, pasti bisa. Lu suruh gue ngedit belajar. Fred. Geris pasti bisa sharing firman Tuhan. Bagi-bagi duit. Geris lagi bagi duit. Geris sharing bulan depan nggak ada orang lagi. Bagiin apa? Mau dikasih tema? Sharing aja buat anak muda. Lu kayak nggak tahu kebutuhan party aja. Gue daftarin ya September. September awal mungkin sih. Enggak. Alvin. Awal gue ada latihan. Ya udah Oktober. Oktober gue ada ujian. Hah? Gue ada ujian. Gue sliding pala udah. November awal berarti. Alasan. Manusia. Judi. Jadikan aku indah yang kepandangmu mulia. Pengen nyanyi itu yang lagi ngetren, Francis Drake. Gila gue suka banget itu keren. If you ever leave me baby.
Shalom semuanya. Shalom. Di sini ada Fani, ada Tasya, terus ada Alvin, ada Cijeni. Mungkin teman-teman nggak gitu kelihatan ya. Terus di Zoom ada Adrian. Halo semuanya. Gimana kabarnya kalian? Yes. Agak lemes dikit nih. Adrian kalau mau ikutan ngetik juga boleh Adrian. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Yeay, puji Tuhan hari Sabtu ini bisa ketemu kalian lagi di party. Pengen denger dong dari kalian nih. Apa yang membuat kalian sedih minggu ini dan apa yang membuat kalian senang minggu ini? Mungkin mulai dari Alvin. Hal yang buat gue sedih, jujur sebenarnya kayak seminggu ini masih belum ada sih. Tapi kalau hal yang buat gue seneng, udah dapat kelas, udah dibagi kelas, udah ada kepastian untuk kelasnya sih. Kapan? Kelasnya kapan? 6 September, Senin. Oke. Terus bener kan nih gak ada yang bikin kamu sedih, berarti seminggu ini suka cita terus? Ya. Oke, berarti ini ya apa namanya, Alvin tuh lagi senang terus kalau di minggu ini. Kalau Adrian boleh tulis gak Adrian? Apa sih yang ngebuat kamu minggu ini sedih, sama apa yang ngebuat minggu ini kamu senang? Gitu. Nanti tolong ditulis ya di Zoom. Kalau Cijeni? Yang sedih Mbak yang cuci gosok pulang. Terus yang sedih juga minggu ini anak murid lagi nggak mood belajarnya, sampai capek banget kayaknya nemenin dia, ngurusin dia gitu. Sama yang senengnya sih terima kasih aku dikasih kesehatan. Terus anak murid yang kemarin libur udah balik lagi dan kita bisa mulai ngeles lagi, itu cukup seneng. Kayak kalau aku ngeliat dari apa yang Cijeni bilang tuh kayak ada sisi positif, sisi negatif gitu ya, dari bisa ngelesin lagi gitu. Ya, tetap semangat terus Cijeni. Kalau Tasya apa yang bikin kamu senang, apa yang bikin kamu sedih? Gak ada sesuatu yang bikin terlalu sedih sih, kayaknya lagi biasa-biasa aja. Senengnya apa ya? Senengnya ya masih mengucap syukur gitu, Tuhan masih baik banget. Ya Tuhan selalu baik sih, Tuhan selalu baik, selalu sertain aku, selalu kasih kesehatan. Ya cerita dikit sih, beberapa minggu ini udah ada beberapa orang tua temen aku yang meninggal dunia, dan kayak semuanya tuh bener-bener cepet banget gitu, nggak ada yang kayak udah cerita dulu maksudnya mereka di ICU atau gimana, tapi itu bener-bener kejadian tuh cepet banget semuanya, hampir semua yang aku kenal ya. Terus juga ya masih mengucap syukur gitu, jadi diingetin lagi kalau misalkan masih ada orang tua di dunia ya perlakuin mereka dengan lebih baik sih tuh. Makasih Tasya, lanjut ke Fani. Halo semuanya. Kalau yang sedih masih belum kepikiran sih, karena seneng-seneng aja. Terus kalau yang seneng hari ini bisa ada kegiatan, jadi bikin podcast rame-rame bareng kalian, makan bareng tadi. Ditonton guys podcast kita, ditungguin guys di The Camper. Makasih Fani. Adrian udah ada tulis belum di Zoom? Belum ya? Di Adrian sedih, bukan sedih sih, tapi marah. Ada yang marahin saya tanpa alasan yang jelas. Seneng, boleh dibuka gak chatnya? Tanpa alasan jelas, seneng dibeliin makanan yang saya suka. Wih, bahagia itu sederhana ya kalau kata Adrian ya. Iya Adrian, kamu suka makan apa Adrian? Nanti Cijeni mau kirim 1 truk. Indomie. Gampang. Mantap, iya. Kenapa sih aku nanya kayak gini, kayak it's okay to be sad gitu. Masih nggak apa-apa gitu kalau emang di setiap aktivitas kita mungkin ada hal yang bikin kita sedih gitu. Kalau aku pribadi
yang bikin sedih itu sebenarnya agak mirip sih sama Tasya gitu. Orang tua teman aku tuh ada yang meninggal dan ya maksudnya itu teman baik aku gitu, dan aku tahu dia kayak ya hidup sendirian sekarang gitu, nggak punya orang tua. Ya itu cukup membuat aku ini sih sedih gitu. Tapi ya berdoa aja terus supaya Tuhan kasih kekuatan. Terus kalau senengnya tadi sama kayak Fani, bisa ketemu sama teman-teman. Kayak tadi siang tuh ngumpul bareng, makan ayam, terus bikin podcast sama kalian. Gitu deh. Oke, hari ini kita mau mulai ibadah kita dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kami, suka maupun duka. Kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama kami, sebab Engkau adalah sahabat kami, Engkau yang selalu menolong kami, Engkau yang paling tahu apa yang kami butuhkan, lebih dari setiap manusia yang ada di dunia ini, bahkan lebih dari diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah party kami pada sore hari ini. Kami berdoa, Engkau juga yang menyertai setiap teman-teman kami yang mungkin belum join Zoom Tuhan. Tuhan sertai mereka juga. Hari ini Tuhan, apa yang ingin kami dengar, apa yang ingin kami sampaikan Tuhan, kami ingin memuliakan nama-Mu, kami ingin memuji-Mu Tuhan. Dan biar benar Tuhan, lewat pertemuan hari ini Tuhan, kami semakin dibangkitkan dan kami semakin semangat Tuhan untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, sertai Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke. Yeay, hari ini aku pengen ajak kita buat nyanyiin pujian ini bareng, I am a friend of God gitu. Kayak kita harus mendeklarasikan kalau kita ini tuh sahabatnya Allah gitu. Bahkan di saat kita merasa, aduh kayaknya aku bukan siapa-siapa, Tuhan menganggap kita sahabatnya dia loh gitu. Setiap orang-orang yang berseru kepadanya, setiap kita yang benar-benar sudah percaya kepadanya, kita adalah sahabat-sahabat Allah. Jadi jangan pernah kita merasa sendirian, jangan pernah kita merasa ditinggalkan, jangan pernah kita merasa emang Tuhan dengar gitu setiap doa kita. Tuhan dengar dan Tuhan jawab lebih dari apa yang kita minta gitu bahkan. Jadi datang aja sama Tuhan, datang supaya kita merasa dipulihkan lagi, supaya kita semakin ingat bahwa Tuhan tuh benar-benar dekat sama kita. Oke? Oke, yang di rumah, yang lagi di Zoom juga ikut nyanyi ya bareng-bareng I am a friend of God. Of God. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Tuhan tuh benar-benar rindu banget. Dia benar-benar mikirin kita setiap saat. Jadi panggil aja bahwa dia adalah sahabat kita. Katakan, who am I that you are mindful? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Katakan, I am a friend. I am a friend of God. Ya, I am a friend of God. 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 He calls me friend. Katakan, kita adalah sahabat-sahabatnya Allah. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty. God Almighty. Lord of glory, you have called me friends. Katakan, God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you
God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Katakan ya, kita adalah sahabat Allah. I am a friend of God, I am a friend of God, I am a friend of God, He calls me friend. Katakan, I am a friend of God, ooh, I am a friend of God, I am a friend of God, He calls me friend. I am a friend of God, He calls me friend. Sekali lagi ya. I am a friend of God, He calls me friend. He calls me friend. Ya, amin. Tuhan aja bilang kita adalah sahabatnya dia gitu. Tinggal gimana kita datang sama Tuhan bahwa yes God, I am your friend gitu. Kita bisa curahin isi hati kita sama Tuhan. Kita bisa jujur di hadapan Tuhan gitu tentang situasi kita saat ini, tentang apa yang kita alami dalam sehari-hari kita. Oh ya, aku mau nyapa juga, ada teman kita, ada Kak Fani. Halo Fani. Ya, sebelum kita pengen dengerin sharing, aku mau ajak kita semua buat ambil sikap tenang di hadapan Tuhan. Renungin lagi bahwa gimana sih hubungan kita sama Tuhan, gimana sih apakah sehari-harinya kita datang sama Tuhan dengan hati yang terbuka, hati yang jujur. Apakah kita benar-benar rindu untuk selalu merasa dekat dengan Tuhan, untuk selalu benar-benar curahin isi hati kita sama Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu di tempat ini, kami rindu Tuhan untuk gak menyia-nyiakan waktu kami Tuhan. Untuk kami boleh benar-benar sadar Tuhan, untuk kami boleh sadar betapa berharganya hidup kami Tuhan, karena kami punya Engkau, karena kami punya Tuhan Yesus dalam hidup kami, karena kami punya Allah yang menolong kami punya Allah yang selalu setia, yang benar-benar tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami rindu Tuhan, kalau kami merasa kering Tuhan, kami merasa gak ada apa-apa di hidup kami Tuhan, kalau kami gak tahu Tuhan apa yang kami tuju, kalau kami gak merasakan apapun Tuhan, kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan, karena kami tahu hadirat-Mu adalah tempat yang terbaik Tuhan. Hadirat-Mu adalah ketika kami boleh Tuhan datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hal yang manis dan hal yang indah Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu ketika kami bisa mengenal Tuhan Yesus, itu jauh lebih indah dari apapun Tuhan. Itu jauh lebih indah dari setiap kekayaan, dari setiap apapun yang dunia ini bisa berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mau nyanyikan lagu pujian ini. Di hadirat-Mu tempat yang kurindukan. Di hadirat-Mu tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti betapa hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Terima kasih Tuhan. Tuhan, biarlah hati kami rindu Tuhan untuk mengenal-Mu Tuhan, untuk boleh benar-benar tinggal dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini, di hadirat-Mu tempat yang kurindukan. Di hadirat-Mu tempat yang kurindukan, nafas
Tuhan sumber kekuatan, di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Oh, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Oh, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Terima kasih Tuhan, bertahtalah dalam hati kami. Tuhan, biarlah Kau yang berdaulat, hadirat-Mu yang memenuhi setiap hati kami. Kami mau berseru kepadamu. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Tuhan, oh, tinggal dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, biar hadirat-Mu yang memberi sukacita bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Kau memberikan penghiburan, Kau berikan kekuatan bagi kami Tuhan. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu bersama
Tuhan. Hadirat-Mu terus tinggal dalam hati kami, dalam hidup kami selama-lamanya Tuhan. Engkau yang bersama dengan kami. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Mari kita semuanya bersatu dalam doa. Ya. Bapa yang berkata dalam kerajaan, sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih boleh bisa beribadah sampai saat ini Tuhan. Kami yang sudah boleh datang ke tempat ini maupun yang join beribadah di rumah melalui YouTube Tuhan atau melalui Zoom. Tuhan, hadirat-Mu tidak ada kurang sedikit pun Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau di tengah-tengah kami, Roh Kudus pasti akan selalu mengajar kami Tuhan, memberikan pengertian Tuhan melalui sharing firman hari ini Tuhan, yang sempurnakan Tuhan di setiap kami Tuhan. Jadikan kami tanah hati yang subur Tuhan, supaya kami boleh menangkap Tuhan maksud Tuhan melalui sharing firman pada sore hari ini. Berkati waktu sharing kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengandalkan Engkau Tuhan, kami mengandalkan Engkau Roh Kudus. Amin. Oke. Teman-teman kita yang datang ke sini, for your information, kita udah cek suhu, udah ikutin prokes dengan baik ya teman-teman. Aku minta izin buka maskernya dulu, oke? Supaya sharingnya lebih enak, lebih jelas gitu. Shalom semuanya sekali lagi, gimana kabarnya? Aduh, kayaknya ada yang belum makan nih, boleh lebih kencang, yang di rumah bisa kedengeran loh sampai sini. Gimana kabarnya? Luar biasa, yes. Oke. Seneng ya udah bisa ketemu lagi, udah ada yang datang sebagian gitu. Jadi teman-teman yang mau datang boleh, kita tetap kok ada jaga jarak bangkunya gitu. Kita juga semprot-semprot dulu gitu yang mau datang. Oke. Semuanya baik-baik, puji Tuhan ya. Hari ini kita mendengarkan sharing firman Tuhan lagi nih. Wah, sharing firman Tuhan hari ini bertemakan tentang musim di hidupku gitu kan. Teman-teman aku mau nanya dong, emang sih kita tinggal di Indonesia gitu kan. Tapi kalau di negara lain gitu ada berapa musim sih teman-teman? 4 ya, udah ada yang di sini udah ada yang kasih kode-kode 4. Adrian juga kalau mau berinteraksi bisa sambil chat ya. Boleh tahu ada musim apa aja sih? Gugur, semi, musim dingin ya, ada winter gitu kan. Kalau di sini sayangnya nggak ada ya winter, nggak ada salju gitu ya, gitu kan. Tapi kita mau fokus ke daerah yang mengalami 4 musim gitu ya. Nah sebelum mulai, aku mau ngedongeng dulu nih, sebagai guru TK demen banget ngedongeng gitu, anak-anak seneng gitu kan. Jadi ceritanya, aku udah siapin nih ceritanya. Jadi ada seorang raja mempunyai 4 orang anak gitu kan. 4 orang anak dan raja ini tuh pengen mengajar mereka gitu sesuatu gitu. Untuk raja ini orangnya bijak gitu supaya anaknya itu tuh nangkep lah pelajaran kehidupan gitu kan. Walaupun dulu belum ada sekolah melalui Zoom gitu kan ya, tapi papanya tuh setia ngajarin nilai-nilai kehidupan gitu. Jadi papanya itu mau ngajarin dia dari sebuah pohon ceri teman-teman, belajar dari pohon ceri. Nah karena ada 4, pas banget tuh 4 anak dibagi per musim gitu kan. Nah anak yang pertama disuruh pergi perhatiin pohon ceri itu di musim dingin, di musim salju gitu ya. Dia anak yang tertua itu disuruh ngamatin, disuruh ngelihat, terus balik kamu laporin apa yang kamu lihat, kamu dapat gitu. Anak yang pertama, Popo, suaranya udah pecah gitu ya. Papa aku ngeliat pohon ceri. Iya bagaimana anakku, bagaimana penampakannya. Pohon cerinya itu aku udah lihat gitu kan. Kelihatan nggak ada daunnya, kayak botak, bisa dibilang botak gitu kan. Terus kayak tua jadinya ya, Dedi kayak kisut mengkerut gitu kan. Kalau aku bilang sih kayak nggak ada, kayak hopeless ya, kayak tuh pohon madesu banget gitu ya kalau ngomongin anak sekarang gitu. Kayaknya madesu banget itu pohon gitu Dedi gitu kan. Terus burung juga nggak ada kali mau bersarang di situ gitu, apalagi musim dingin gitu kan. Pada ngumpet burung juga gitu kan karena dingin gitu kan. Oke. Terus aku juga
ngerasa akar di bawahnya itu nggak tahu deh masih bertahan hidup apa enggak, karena aku nggak bisa ngelihat Dedi gitu. Pokoknya penampakan dari atas udah bisa ditebang aja lah udah Dedi gitu kan, udah kering kayak gitu, nggak ada daunnya juga. Nah terus yang kedua, anak kedua, hai anakku gitu kan, sekarang udah memasuki spring nih, musim semi gitu kan. Rajanya minta anak kedua ini untuk sama, perintahnya cuma pergi amatin apa yang kamu dapat dari situ gitu kan. Anak yang kedua datang dengan happy-nya gitu kan. Trinya, pohonnya gitu, nggak seperti yang kakak bilang gitu kan ya, nggak botak-botak amat, nggak gundul-gundul amat, nggak kering-kering amat gitu. Tapi aku udah ngeliat banyak sesuatu yang mulai numbuh gitu di pucuk-pucuknya, daun-daunnya gitu. Kayaknya mempunyai suatu promise gitu, sesuatu harapan gitu buat pohon ini gitu kan. Kayaknya nanti bisa deh lama-lama burung, kupu-kupu gitu bisa untuk nemplok di pohon itu gitu kan. Bisa menikmati keindahan itu. Oke. Nah anak yang ketiga berarti abis musim semi apa? Musim summer ya, musim panas gitu kan. Raja ngirim lagi anak yang ketiga dan dia balik gitu. Dedi aku mau laporan nih gitu kan. Cherry-nya udah kelihatan loh Dedi gitu kan. Wih udah ada cherry-nya gitu, kecil-kecil, bagus-bagus gitu. Kayaknya nih pohon yang berharga nih gitu kan. Kayaknya berpotensi nih menghasilkan buah dan bisa dinikmatin gitu kan. Oke, gitu biarin aja pohonnya hidup gitu, orang pohonnya masih berguna, masih berbuah. Nah yang terakhir, anak keempat, musim autumn gitu kan. Nah anak yang paling muda itu pergi, dia mengamati gitu kan. Terus dia ngeliat, dia laporan ke Dedi daunnya kuningnya gitu kan, udah mulai kuning nih gitu, tapi indah sih, ke emas-emasan, ada yang merah kemerah-merahan daunnya gitu kan, ada ke oren-orenan gitu. Ya itu bagus buat jadi objek painting gitu kan, keren kan, biasa suka ada ya orang-orang gambarin keindahan pohon kayak gitu-gitu, biasalah kalau orang-orang artis gitu untuk painting art gitu, mereka suka tuh yang kayak lagi daun berguguran jatuh gitu kan, keren ya gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita udah tuh selesai, anak itu udah menyelesaikan misinya. Anaknya sih memang nggak mengerti kenapa disuruh pelajari musim-musim itu, kenapa mesti pergi mengamati dan hasilnya beda-beda semua di setiap musim gitu kan. Nah jadinya aku mau, kita udah mulai masuk gitu ya, itu cerita nanti aku lanjutin lagi ceritanya. Kita boleh buka dulu, ada hubungannya dengan musim kehidupan kita gitu teman-teman gitu kan. Kita buka yuk dari Kejadian 8 ayat 22, boleh dibantu bacakan Tasya mungkin? Ya. Di sini ada temen aku namanya Tasya. Tolong dibacakan Kejadian 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan siang dan malam. Iya. Terus boleh lanjutin ke Mazmur 74 ayat 17. Ayat 17. Mazmur 74 ayat 17. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Amin. Berarti dari dulu juga teman-teman agree ya sama aku gitu ya. Udah ada musim ya. Tuhan nyiptakan musim. Tadi yang Tasya baca apa di yang Kejadian 8 ayat 22 tadi? Ada musim? Hah? Iya, ada kemarau gitu kan. Ada musim semi gitu kan. Nah, jadinya setiap kita anak-anak Kristen, orang-orang Kristen gitu, mau nggak mau akan mengalami 4 musim yang berbeda gitu di hidup kita gitu teman-teman. Setuju nggak setuju, mau nggak mau pasti ada ngalamin keempat ini yang akan kita bahas. Cuma yang paling aku mau bahas yaitu adalah lebih ke musim dinginnya, ke winternya gitu. Sepertinya itu cocok yang lagi kita alamin saat ini gitu. Tapi kita itu ngalamin 4 musim di dalam hidup kita gitu kan. Entah itu kenyataan yang ada gitu di setiap dunia, di
beberapa negara dunia bagian mengalami 4 musim, sama dengan spiritual kita gitu, ngalamin juga loh suatu musim-musim gitu kan. Bahkan tokoh Alkitab juga ada kok ngalamin musim di hidupnya gitu kan. Nah, sedikit ngebahas nih tentang winter gitu. Apa yang terjadi dengan pohon yang tadi gitu, yang terjadi gitu kan. Nah, musim dingin itu kayak seperti musim yang buat kita terhenti gitu, kayak hibernasi ya nggak teman-teman. Banyak yang binatang pun menunda banyak melakukan aktivitasnya. Mereka lebih pilih hibernasi atau beristirahat sejenak. Terasa seperti terbengkalai dulu semuanya gitu. Di mana pohon-pohon jadi rontok gitu kan, jadi kosong pohon itu. Aku pernah ngeliat sih waktu di Cina gitu, keindahan pohon winter gitu. Pohonnya memang nggak berdaun tapi dipenuhi dengan salju gitu, indah gitu, indah. Cuma aku waktu itu juga bingung sih gitu kan, ini pohon akarnya tetap hidup atau gimana gitu ya, kok dia tetap bertahan gitu di tengah dinginnya, dingin banget gitu kan, minus waktu itu kan. Nah, rumput bunga pada mati gitu, nggak ada yang indah ijo-ijo. Kalau mau cari keindahan ijo-ijo jangan pas winter teman-teman gitu kan. Biasa orang mau ke Jepang itu kalau ngelihat musim sakura ya gitu kan, lagi indah-indahnya tuh Maret deh tuh kalau mau gitu kan. Nah, itu disebut dormancy, merupakan aktivitas mirip hibernasi gitu sama binatang, di mana segala proses kehidupan yang ada di dalam tubuh tanaman berjalan seperti lambat dari biasanya gitu. Daun gugur itulah tahap pertama dari dormancy gitu kan. Nah, zat yang pendukung proses ini namanya ABA gitu. Abscisic acid nama singkatannya itu. Kalau aku salah maafin ya, sebut pengucapannya. Abscisic acid gitu. Ketika apa berkumpul di ujung batang yang terkumpul dengan daun, ini merupakan sinyal bagi pohon untuk menggugurkan daunnya gitu, karena dia mau mengurangi aktivitas supaya, karena air di dalam tanah pun akan menjadi beku gitu kan, dia nggak bisa nyerap, nggak bisa melakukan proses memasak di daunnya itu gitu, fotosintesis gitu kan, karena seperti kita tahu belajar IPA juga butuh matahari gitu kan. Nah, dia menghemat energi tuh dengan dormancy ini gitu. Jadi siklusnya harus dilewatin. Pohon ini juga ngalamin gitu kan. Nah, pengguguran pada daun adalah bentuk adaptasi gitu. Karena air pada beku, seperti yang tadi aku bilang, sinar matahari menjadi berkurang gitu kan. Lanjutin. Ya. Nah, kita mau belajar nih. Aku sih ngerasa musim-musim ini seperti yang aku bilang, musim dingin gitu. Aku mau fokus ke musim dingin gitu kan. Kayak banyak, aku nggak tahu, boleh dong denger sharing dari kalian, ada nggak rencana kalian yang sebelum corona ini ada rencana tapi gagal? Ada yang boleh sharing? Mungkin Tasya atau Fani ada gagal, maksudnya kalau aku pernah rencana mau keluar negeri tapi itu gagal gitu. Sama tante aku gitu. Tasya ada ya? Boleh? Kalau aku sih sebelum pandemi itu kita kan sempat dari gereja juga sempat ngerencanain buat retret kan. Nah, itu pertama itu gagal tuh. Terus kedua, aku juga gagal buat retret di sekolah. Di sekolah aku dulu juga udah sampai ngumpulin dana, udah danusan segala macam, udah pokoknya tempat juga udah kecari, sama lah kayak di gereja kita juga udah siap gitu, tinggal ngumpulin dana. Dan akhirnya waktu pas di April ya kalau nggak salah buat retretnya itu ya lagi parah-parah, itu bukan lagi parah-parah sih, lagi bener-bener di lockdown segala macam kan, jadi bener-bener gagal, jadi bingung tuh duit mau dikemanain. Terus juga kayaknya pengen nyusun jadwal buat tahun depan juga belum pasti, jadi aku nggak jadi retret deh, terutama yang buat di sekolah sih. Terus aku juga ngerasa gitu kan, ngelihat teman-teman dulu kita ngerasain tuh kenakalan SMA gitu kan. Terus ngelihat di Instagram ada orang yang update kangen kayak kegilaan di sekolah gitu kan, kayak oke, mungkin ini topik yang makanya aku memilih musim ini, kayak musiknya cocok musim dingin gitu, kayak semua jadi tertahan, semua jadi terhenti gitu. Mungkin Alvin ada yang juga ngerasain itu enggak? Semuanya berantakan gitu. Boleh dong sharing gitu supaya makin melengkapi firman hari ini. Kalau dari saya sih mungkin pertama rencana yang sama tadi itu yang retret juga oke. Nah, oke, mungkin yang retret juga. Terus sebenarnya
ada beberapa rencana juga yang buat tahun depannya kan kita ada yearbook. Itu tuh semua bakal kan kita mau sel studio. Itu akhirnya kita di rumah masing-masing terus nanti diedit sama sekolah sendiri sama panitia sendiri. Terus juga buat wisuda, buat apa kayak pelepasan itu kan kita biasa ada pergi-pergi juga, tapi itu juga gagal. Eh, dan ya berubah banyak sih dari yang pas lagi sebelum corona. Bener banget, thank you Alvin. Ya aku yang tadinya udah enak-enak gitu kerja di sekolah gitu lancar. Bahkan rencananya tuh tahun ajaran depan ada kenaikan gaji gitu kan. Udah naik level juga gitu kan ke kelas yang maksudnya kelasnya kan mulai dari bawah gitu level ke K1, K2 ada K3 juga gitu kan. Kayak oke, kok malah jadi gini gitu kan. Kayak percis kayak winter gitu tertahan semuanya gitu kan. Tapi aku mau encourage nih melalui firman hari ini kalau kita lagi ngalamin musim dingin seperti ini, winter di dalam hidup kita gitu, kita nggak akan bisa menghindari gitu karena sesuatu ada musimnya gitu kan, musim. Nah aku mau kita hope for the best sama prepare for the worst gitu. Pentingnya kita daripada menangisi gitu, daripada meratapi gitu kan. Nah pentingnya masa preparation gitu, membajak dan menabur di musim sumi kemarin sebelum, makanya kita pentingnya itulah hidup kita tuh menabur menabur bukan arti bukan hanya kayak menabur gitu kan di dalam rekening kita itu juga gitu, tapi to prepare everything bukan berarti karena kita ketakutan gitu ya, beda gitu untuk prepare gitu kan. Nah pentingnya masa preparation dari cerita yang tadi gitu tentang yang pohon itu. Nah para petani itu mereka yang hidup di sana nggak menangisi tentang musim winter itu gitu. Misalnya kebun dia udah jadi nggak ada yang menghasilkan buah dong gitu. Nah dia menggunakan musim winter itu untuk mempertajam alat-alat mereka, untuk memeriksa alat-alat mereka gitu kan. Terus mereka berencana mau apain lagi ladang mereka gitu, bisnis mereka. Terutama para petani deh, mereka pasti akan bagusin lagi alat-alatnya yang dia udah pakai selama setahun kemarin gitu kan. Makanya aku dibilang di situ pentingnya masa preparation gitu. Jadi kita lebih prepare dan ready ketika masuki musim-musim, apalagi musim dingin seperti ini gitu. Kalau nggak prepare, kita kan menjadi orang yang mudah menyalahkan situasi atau bahkan menyalahkan Tuhan gitu. Boleh baca di Roma 8 ayat 28, boleh aku aja yang buka sebentar. Roma 8 yang ayatnya yang Allah turut bekerja itu. Sebentar ya, Roma 8. Tunggu. Roma 8 ayat 28. Duh, kekunci handphoneku, tunggu. 8. Oke, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah gitu. Jadi Allah turut bekerja, Dia in control dalam segala musim hidup kita gitu kan. Jadi jangan terlalu lama terjebak friends dengan musim winter di hidup kita. Itu juga bisa kayak musim kayak yang dialamin terpangkasnya teman-teman gitu kan. Kayak jadi temannya makin berkurang gitu kan. Kalau kalian yang suka bersosialisasi gitu kan, ini masa yang gak enak gitu. Kalian gak bisa hang out, kalian gak bisa bersosialisasi sama teman-teman gitu. Ada saudaraku yang sampai kayaknya menderita banget gitu kan, gak bisa keluar gitu kan. Apalagi disuruh karantina gitu. Karantina itu percis loh sama kayak hibernasi gitu. Dimana banyak banget keuntungannya sebenarnya. Di musim ini banyak juga orang yang bertobat menggunakan masa ini menjadi dekat lebih Tuhan gitu kayak. Jadi jangan terjebak dan bertanya, kenapa ini mesti terjadi? Kenapa ini mesti terjadi dan saya mesti alamin gitu. Tapi bangkitlah gitu, ganti pertanyaan apa yang kita ganti pertanyaan kenapa mesti terjadi gitu kan, mengapa mesti ngalamin ini menjadi apa sih yang mau Tuhan ajarkan untuk saya gitu di musim ini gitu, apa yang harus saya siapkan. Nah teman-teman juga bagus untuk bisa nanya, nih aku yakin deh corona akan selesai, nggak mungkin selamanya kita juga akan, aku juga udah nyiapin murid aku nih ya, yang aku temenin itu, you have to be prepared, nggak bisa dibantuin Miss Jenny di samping always by your side terus, nggak bisa, ayo mandiri gitu kan. Aku udah preparein dia gitu, kayak teman-teman juga prepare ke depannya gimana nih yang sekolah, yang kerja gitu kan. Apakah ada hal yang lebih lagi gitu?
Nah, teman-teman juga mungkin bisa jadi catat jadi bahan devotion teman-teman gitu, bahan renungan teman-teman waktu malam gitu kan. Dari cerita teman-teman masih inget kan cerita yang tadi di awal, anak ke-1, ke-2, ke-3, 4 semuanya beda gitu. Nah, seperti pohon gitu. Kita mengalami musim yang berbeda gitu. Terus ada yang salah gitu nggak dengan musim itu gitu. Apa yang saya pelajari di musim itu, terus sebenarnya ada juga nggak sih Tuhan yang saya bisa nikmatin di musim ini gitu kan. Terus apa yang terpenting dalam musim ini yang sedang saya alami gitu, apa yang terpenting gitu, pasti ada sesuatu yang terpenting yang mau Tuhan ajarin gitu kan. Kalau aku rasa untuk gereja-gereja gitu juga, itu juga bisa menanyakan apa untuk menyiapkan, aku rasa gitu ya, gereja yang tanpa tembok gitu kan, gereja yang luar biasa lagi gitu, nggak terbatas lagi gitu, penjangkauan yang luar biasa ini kalau menurut aku gitu loh. Kayak Tuhan sedang menyiapkan mempelainya gitu kan. Suatu saat nanti yang sering Pak Andi bilang kita nggak bisa lagi dalam bentuk gedung gitu ke gedung-gedung lagi, gereja nggak bisa dalam gedung, tapi kita kan kuat. Tuhan lagi nyiapin akar kita loh sebenarnya gitu kan. Sebenarnya terus yang aku lihat juga di Google ternyata pohonnya itu masih hidup guys sebenarnya gitu, akarnya tuh di bawah masih hidup. Aku kira tuh udah mati gitu, pohon itu nggak akan tumbuh lagi aku pikir gitu kan, karena aku waktu pelajaran IPA mungkin tidur kali. Gitu kan, masih hidup guys, aku tuh cengang, oke. Makanya seperti yang Tuhan bilang gitu kan, kalian akan seperti pohon yang diairi akan hidup di segala musimnya gitu kan. Jadi memasuki, nah musim yang ini sama aku mau masukin ke musim semi, itu musim semi atau musim spring yang harus kalian siapin nih ke depannya gitu kan. Musim spring itu adalah peralihan dari musim dingin ke panas gitu. Sekitar bulahan, kalau di belahan utara itu Maret sampai Juni, kalau yang di selatan itu sekitar bulan September Desember gitu kan, karena beda kan ya gitu kan, utara sama selatan gitu kan. Semua mulai bermunculan gitu. Jadi jangan kalian lihat musim ini nggak ada hasil, nggak ada guna, corona ini, sekolah kok kayak gini gitu kan. Jangan lihat itu gitu kan. Gitu. Jika kita menyerah pada saat seperti ini, saat musim dingin, kita akan kehilangan janji musim semi. Lihat ada janji Tuhan di musim semi loh. Spring itu kan tunas akan keluar gitu kan. So you prepare your tools. Apa yang kalian mau siapin ke depannya, rencana ke depan apa nih? Yang udah mau lulus kuliah bagaimana gitu kan. Terus yang fresh graduate mau gimana gitu kan. Kerjanya terus yang SMP mau ke SMA, SMA mau kuliah, pikirkan jurusan yang terbaik ke depannya. Banyak pekerjaan yang terpangkas gitu, yang kepake apa sih, kemarin aku searching pekerjaan apa, semuanya tentang ada yang digital sih kebanyakan gitu kan, kayak ayo prepare yourself, ambil janji Tuhan di musim semi kalian, karena aku percaya kita akan memasuki musim semi ini sebentar lagi gitu kan. Musim winter corona ini akan segera berlalu, aku yakin deh, semua juga udah divaksin gitu kan teman-teman gitu kan. Nah, jadi ya aku pengen kita belajarin itu gitu. Jadi aku mau ulangin singkat lagi sebentar, musim dingin bisa menjadi musim yang penuh dengan kesedihan, sadness, patah hati, heartbreak, loneliness, kesepian sama sakit gitu. Orang sakit juga ngalamin seperti musim dingin gitu kan. Terkadang harus isolasi di rumah, ngalamin gak enak gitu kan, badannya seperti ditusuk-tusuk atau apa tergantung sakitnya gitu. Kayak papa aku itu ngalamin musim semi dia, musim dingin gitu kan, gak bisa makan dulu gitu selama 3 bulan gitu sampai kita bolak-balik di dokter gitu. Di musim itulah semakin papa diisi dengan firman Tuhan gitu. Untuk aku mau siapin dia masuk ke musim selanjutnya gitu bersama Tuhan, yaitu musim semi, musim panas yang Tuhan janjikan di situ semua akan ada buahnya di situ gitu. Jadi sharing singkat aku sih itu aja, semoga kalian bisa dapet ya gitu berkat Tuhan, janji Tuhan hari ini. Dan pertanyaan yang tadi bisa kalian renungin pada malam hari gitu, sekali lagi pelajaran apa yang bisa saya dapat, apa yang terpenting sih yang Tuhan mau ngajarkan gitu. Apa yang saya bisa nikmatin juga, dan bagaimana saya bisa bertumbuh di dalam musim-musim kehidupan gitu saya. Itu aja teman-teman firman hari ini. Terima kasih, semoga memberkati. Kita mau nyanyi itu ya, bersamamu Bapa kulewati semua. Lagunya tentang musim hidup gitu kan. Kita pasti bisa teman-teman melewati musim hidup ini.
asal kita berjalan sama Tuhan. Dan rajinlah seperti semut, aku lupa. Dia menyediakan makanan di musim panas gitu. Semut ini punya harapan untuk yang terburuk gitu. Musim dingin gak ada makanan, dia sudah menyiapkan itu gitu. Oke, teman-teman, kita masuk ke penyembahan dulu ya, sambil kita merenungkan kalau ini relate buat kalian gitu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, memang ada 4 musim dalam hidup kami. Kami tidak bisa menolaknya Tuhan. Kau juga yang berkata ada musim untuk menabur, menuai, ada musim semi, ada musim gugur Tuhan, musim dingin Tuhan, musim panas Tuhan. Semua mempunyai janji-janji Tuhan tersendiri Tuhan. Kami percaya kami bisa melewati setiap musim di dalam hidup kami Tuhan bersama-Mu. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan di atas segala musim. Kalau badai aja Engkau hadir Tuhan di atas segala badai Tuhan. Kami juga percaya Tuhan in control, Tuhan
berkuasa di dalam hidup kami, di segala musim hidup kami Tuhan. Mungkin kalau ada teman-teman yang saat ini mengalami Tuhan, baik yang saat ini sedang join online maupun nanti yang akan menonton, tidak sengaja menonton ini Tuhan, boleh menjadi berkat ketika mungkin dia mengalami kosongan Tuhan, kekeringan Tuhan, karena musim dingin juga seperti loneliness Tuhan, semuanya hilang Tuhan. Mungkin mereka mengalami suatu kehilangan yang besar Tuhan, kehilangan teman, kehilangan keluarga, anggota keluarga Tuhan, saat-saat yang gak enak Tuhan. Mereka juga gak suka mungkin dengan sistem sekolah pelajaran seperti ini. Musim ini harus kami hadapi Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang terus mengeluh dan kalah dengan kondisi. Kami mau meraih janji Tuhan. Kalau kami bisa melewati satu musim lainnya pun kami akan raih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Amin. Makasih untuk Ci Jenny yang udah sharing. Ada Kesha dan ada Adrian, lalu ada Fanny juga lewat YouTube dan teman-teman yang lain. Bersyukur ya lewat apa yang disampaikan hari ini. Apapun sih musim dalam hidup kalian, kan kita nggak tahu nih masing-masing lagi mengalami apa gitu. Tapi biarlah Tuhan yang jadi sumber kekuatan kita, biarlah kita benar-benar lewat itu bersama-sama. Oke, buat teman-teman yang mungkin pengen ada gak yang pengen kayak cerita juga, atau mungkin ya yang mungkin lewat Zoom gitu, atau pengen sharing juga, atau mungkin kayak pengen didoain gitu, kayak pengen aku juga nih lagi ngalamin hal ini gitu, pengen dong kita bisa doa bareng-bareng gitu. Ada teman-teman? Jangan malu kalau ada yang pengen didoakan gitu. Itu Kesha, Adrian, Fanny. Gak ada ya? Kesha, Adrian? Gak ada? Oke deh, gak apa-apa. Ya, semoga firman hari ini ya boleh menjadi kekuatan buat teman-teman semua. Untuk pengumuman, ada yang mau disampaikan? Gak ada ya? Gak ada pengumuman apa-apa? Oh iya, buat teman-teman yang mau kasih persembahan, nanti pakai QRIS ya, yang Tasya kirim di grup. Nanti transfer aja. Kalau emang pengen memberi, kasih ke Tasya, transfer dan kasih tahu ya, konfirmasi gitu. Buat kita yang di sini, ntar kita manual aja persembahannya. Oke, itu sih paling buat ibadah hari ini. Nanti jam 6 kita bakal upload di YouTube video podcast kita. Topik hari ini tentang apa ya? Nanti kalian tunggu aja, kalian bisa nonton juga, bisa semoga terberkati juga dan bisa di-share juga ke teman-teman yang lain. Kalau teman-teman ada yang pengen kayak request atau kayak usul, itu boleh banget gitu sih. Oke deh teman-teman, kita mau tutup ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur dan kami mau Tuhan berjalan bersama-Mu dalam situasi seperti apapun Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Engkau yang menolong setiap kami Tuhan dalam hari-hari kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur boleh melaksanakan ini secara online Tuhan. Biarlah benar Tuhan, Engkau yang sertai juga setiap kami yang hadir maupun teman-teman kami yang belum bisa hadir pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan membuatmu menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan pakai engkau luar biasa dalam setiap musim hidupmu, dalam setiap tempatmu dimanapun engkau berada, di sekolahmu, di kuliahmu, di tempat engkau bekerja. Engkau yang menolong dan engkau yang memberkati setiap anak-anakmu di tempat ini. Terimalah berkat ini dan pulang membawa damai sejahtera. Haleluya. Amin. Yeay, selamat hari Sabtu teman-teman semua. Tuhan memberkati. Kak, doain aku lancar kuliahnya. Ya semangat ya buat Fanny, buat Kesha sama Fanny sama-sama lagi kuliah nih teman-teman gitu. Jadi semangat ya buat Kesha, buat Fanny, buat Adrian, buat Tasya, buat Alvin juga. Yeay. Oke,
See you soon guys, minggu depan.